إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azzakumullah, banyak orang bilang sejarah itu berulang. Ini jelas keliru. Ada sebuah sejarah yang tidak mungkin berulang. Apa? Seluruh manusia di muka bumi, gak ada satupun yang Kristen, gak ada satupun yang Hindu, gak ada satupun yang Buddha, yang Konghucu, yang komunis, yang Yahudi, Nasrani, tidak ada. Semuanya Islam, Muslim, menyembah Allah satu-satunya, bertauhid. 10 abad kira-kira lamanya, 1000 tahun. Sejarah ini tidak mungkin akan terulang sampai hari kiamat. Kapan? Ketika Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Dua manusia ini, muslim dan muslimah, menyembah Allah satu-satunya, bertauhid seperti tauhidnya kita, tauhid Nabi Muhammad SAW, menyembah Allah satu-satunya, punya anak, semuanya kembar, mengikuti agama ayahnya, bertauhid, punya cucu, punya cicit, punya cicitnya punya anak, cicitnya punya cucu, cicitnya punya cicit, dan seterusnya, sampai entah berapa ratus ribu, berapa juta manusia selama 10 abad 1000 tahun, semua menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada satupun yang berbuat syirik, tidak ada yang percaya dengan jimat-jimat, tidak ada dukun, tidak ada kuburan-kuburan keramat yang didatangi. Ketika mendatangi kuburan justru agar ingat mati, bukan mencari keberkahan di masjid, di sholat, di puasa, dibaca Al-Quran, bukan di kuburan. 10 apa? Ini maksud Allah dalam 2 ayat dalam Al-Quran. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, bersatu padu. Bersatu padu. Padahal sudah ada pembunuhan, nggak tanggung-tanggung. Abang membunuh adiknya, yang Taurat dan Injil menyebut Qabil membunuh Habil, tapi dalam Al-Quran tidak ada nama itu, di hadis sahih tidak ada nama itu. Itu Israeliat, bahwa abang membunuh adiknya, betul. Tapi dikatakan kanan nasu ummatan wahidatan, waktu itu manusia bersatu. Taulah kita dari sini maksud bersatu menurut Allah itu apa? Bukan saling asah, saling asik, saling asuh, saling peluk, berbeda pendapat, diam saja. Yang sono membesarkan Allah, yang sini membesarkan Jibril, yang sini membesarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sebelah sana memanggil ya Allah, sebelah sini ya Rasulullah, sebelah sono ya Syekh Fulan. Yang penting sama-sama muslim, sholat bareng, nggak usah dibahas. Begitu? Tidak. Bagaimana bisa bersatu? Yang satu menyembah Allah, yang satu tidak menyembah Allah, atau menyembah Allah juga, menyembah yang lain pula. Antum kira Abu Jahal Abu Lahab menyembah apa? Antum kira Abu Jahal Abu Lahab apa? Menyembah yang disembah oleh Abu Jahal Abu Lahab Allah. Abu Jahal Abu Lahab tidak ngaku kalau menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ucapan Abu Jahal Abu Lahab diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu
Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak. Itu orang-orang soleh yang sudah mati, yang kami wujudkan dalam bentuk patung, yang dengan patung-patung orang soleh itu kami dekatkan diri kami kepada Allah. Lihat, lihat, ini yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Menyembah Allah pakai perantara. Allah nggak mau disembah pakai perantara, langsung sholat langsung kepada Allah. Ngapain untuk menyembah Allah mesti cari kuburan? Kalau menyembah Allah itu mestinya di kuburan-kuburan orang soleh, mestinya kuburan Nabi Adam, kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail, kuburan Nabi Musa. Jangan disembunyikan ya Allah. Allah menyembunyikan seluruh kuburan para nabi, para rasul, kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu kuburan Nabi Adam di mana, Nabi Ibrahim di mana, Nabi Idris di mana, Nabi Musa, Nabi Zakaria, tidak ada yang tahu. Hanya satu Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ketahuan kuburnya sampai hari ini. Dan ini beliau sadari, maka beliau memohon semohon-mohonnya kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'aidan tuqbal. Beliau khawatir sekhawatir-khawatirnya, karena kubur beliau akan diketahui oleh umatnya, dan umatnya banyak yang jahil, banyak yang bodoh daripada yang berilmu. Maka beliau memohon, ya Allah, jangan jadikan kuburku ini tempat aib yang didatangi berulang-ulang. Ada ya'idu aidan. Lihat hari ini betapa bangganya sebagian kita melihat kubur kakeknya, kubur buyutnya didatangi berulang-ulang. Nabi nggak mau. Allahumma la taj'al qabri 'aidan tu'bad. Didatangi berulang-ulang, didatangi sering seperti aid, dan tu'bad, dan disembah. Karena penyembahan bukan sujud di kuburan, bukan sekedar sujud di depan batu, bukan sekedar sujud rukuk di depan pohon. Ketika kita menyembah Allah, tapi kita datang ke kuburan dulu, ini tilka ibadatuhum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab siapa? Allah. Tapi Allah nggak terima. Kenapa? Kenapa mesti lewat Lata, Uzza, Hubal, Manat? Seperti hari ini mau dekat kepada Allah, ngapain mesti ke Banten, ke Demak, ke Kudus, ke Madura? Kalau mau dekat kepada Allah, datanglah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh ibadah itu dengan safar keluar kota, nggak boleh. Sholat cari masjid terdekat, Jumatan cari masjid terdekat, nggak boleh di jauh-jauh kecuali 3: Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Di luar 3 ini tidak boleh. Saya mau iktikaf di Masjid Ampel, tidak boleh. Saya mau sholat Jumat di Masjid Bandung, nggak boleh. Saya mau Jumatan di masjid di Makassar, nggak boleh, kecuali kebetulan sedang di sana atau ada urusan. Kecuali 3 masjid itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kalau antum dan kita semua ingin bersatu, tidak akan mungkin kita bersatu. Kalau di antara kita masih ada yang berbuat syirik, kalau ada di antara kita yang masih mendewa-dewakan kuburan, percaya dengan dukun, jimat-jimat, wafak, raja, lalu kaum muslimin beranggulan disebut bersatu, nggak mungkin. Lihat kata Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Umat itu dikatakan bersatu, manusia itu dikatakan bersatu ketika semuanya menyembah Allah satu-satunya, tidak ada yang berbuat syirik. Maka stop berbicara persatuan. Kalau masih ada syirik, masih ada bid'ah,
masih membiarkan kaum muslimin bergelimang dalam jimat, wafa, dukun dan seterusnya, nggak mungkin bersatu. Walaupun nggak saling bunuh, sebaliknya. Seperti tadi abang membunuh adiknya, masih dikatakan bersatu karena sama-sama bertauhid. Antum tahu pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, karena satu dan lain hal berselisih paham, berperanglah mereka. Insya Allah Ta'ala, ini kata para imam, kedua pasukan akan bertemu nanti di surga. Karena masing-masing bertauhid, hanya salah paham. Ya. Dan Allah tertawa, yadhakullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat dua orang berbunuh-bunuhan. Dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Allah tertawa. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, antum mau sekarang berpelukan, tidak perang, boro-boro perang, marah-marahan aja enggak, saling pengertian, saling tasamu dan seterusnya, tapi nanti ketemu di neraka. Mau? Tentu kita nggak mau seperti itu. Biarlah mumpung masih di dunia, ya kita bahas dulu. Ini sunnah apa bid'ah? Ini syirik apa tauhid? Sampai gebrak meja barangkali, nggak apa-apa. Demi kebenaran. Jangan sampai ada syirik kita biarkan, lalu berbuat syirik, lalu kekal di neraka selama-lamanya. Di dunia tidak dibahas, karena mereka mengatakan persatuan itu semu, persatuan yang semu, cuman senyum, cuman ramah, cuman sapa, cuman salam, berpelukan. Ya. Tapi yang satu syirik, yang satu tauhid, yang satu sunnah, yang satu bid'ah, ini bukan persatuan, ini persatuan semu. Ini tinggal nunggu saatnya. Pelajaran besar dari jihad Afgan tahun 80-an, 85-an, mereka bersatu padu antara Hikmatyar, Rasul Sayyad, Burhanur Rabbani dan seterusnya. Tetapi manhajnya tidak disatukan. Ada yang syirik, ada yang tauhid, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Allah berikan kemenangan. Kalah Uni Soviet. Lalu mereka bersatu? Tidak, perang sendiri-sendiri. Perang sendiri-sendiri. Kenapa? Tidak disamakan manhajnya. Tidak didakwai supaya sama-sama menyembah Allah satu-satunya. Jangan ada yang berbuat syirik. Ini yang pertama. Dan tidak mungkin Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin masih berkubang dalam syirik. Antum boleh buktikan negeri-negeri yang penuh dengan syirik dan bid'ah, bandingkan dengan negeri yang bertauhid, yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus salat.